Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Dr. Jasminta Magister Pendidikan Islam selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Hanifuddin Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang saya sayangi yakni kedua orang tua saya dan keluarga saya yang selalu ada untuk saya dan selalu mendoakan saya, dan yang selalu saya banggakan yaitu teman-teman seperjuangan. Hadirnya saya di sini ingin mempresentasikan tentang dasar filsafat pendidikan Islam dan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia menggunakan peta imajinasi. Pengertian pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana dari pendidik kepada peserta didik untuk mencapai sebuah tujuan dengan menggunakan metode atau teknik yang didukung oleh sarana dan prasarana dan dipengaruhi oleh lingkungan. Secara definisi, pendidikan adalah proses seseorang untuk mengembangkan potensi, kemampuan, sikap, baik secara formal maupun informal. Hal ini juga mencakup tentang penyesuaian diri dengan lingkungan dan pengembangan potensi tentang fisik dan juga moral. Lalu pentingnya pendidikan tidak hanya tentang proses transfer ilmu antara pendidik kepada peserta didik, namun pendidikan juga mampu mengubah dan membentuk moral serta kepribadian seorang muslim atau seorang individu demi menghadapi perkembangan zaman. Lalu apa saja dasar pendidikan Islam? Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada akidah, yang keempat ada akhlak. Lalu yang kelima ada kemanusiaan, yakni kita harus memperlakukan semua orang itu sama rata, atau istilahnya memanusiakan manusia, entah mereka yang seagama dengan kita atau yang berbeda agama dengan kita. Lalu yang keenam ada keseimbangan. Yang dimaksud keseimbangan di sini adalah hablum minallah dan hablum minannas, atau hubungan dengan Tuhan atau dengan manusia itu harus sama atau seimbang, dan disertai juga dengan ilmu agama dan ilmu-ilmu umum harus sama-sama dikuasai. Lalu yang terakhir ada rahmatun lil alamin atau rahmat seluruh alam, bahwasanya kita harus percaya Allah itu tidak pernah membedakan ciptaannya, entah yang beriman atau tidak beriman. Lalu apa saja perbedaan dan persamaan pelaksanaan pendidikan Islam? Untuk persamaan pelaksanaan pendidikan Islam selalu memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan setiap individu memiliki akhlak yang baik dan mulia dan bermanfaat atau berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu untuk perbedaan pelaksanaan pendidikan Islam bisa dilihat dari lembaganya. Kita seringkali menjumpai banyak lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya sekolah. Dan sekolah-sekolah di Indonesia itu tidak hanya dalam bentuk madrasah, namun juga ada sekolah-sekolah umum. Di setiap lembaga saya yakin pasti menerapkan yang namanya pendidikan Islam. Namun cara penyampaian pendidikan Islam itu jelas berbeda antara madrasah dan sekolah umum itu tadi. Kemudian yakni penanggung jawab pendidikan. Penanggung jawab pendidikan itu memiliki 3 komponen penting, yakni yang pertama orang tua, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga adalah para guru atau pendidik. Orang tua dan keluarga merupakan sekolah atau pendidikan pertama bagi anak-anak mereka. Kemudian, masyarakat merupakan komponen penting yang menjadi pelopor terlaksananya pendidikan formal. Dan seorang guru sudah jelas tugasnya, yakni sebagai tenaga pendidik di dalam lembaga pendidikan formal tersebut. Dan yang terakhir ada pendidikan ideal. Apa itu pendidikan ideal atau bagaimana pendidikan ideal itu? Pendidikan ideal adalah
pendidikan yang mampu mengintegrasikan secara seimbang ilmu pendidikan umum dengan ilmu pendidikan agama dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.